Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Marsanda Dewi, Prodi Tadris IPS 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi yang berjudul menganalisis video yang berjudul Ekonomi Indonesia. Oke, judul dari video tersebut adalah Ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia di tengah resiko gagal bayar hutang ke Amerika. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak dapat menghindari dampak peristiwa global yang mempengaruhi stabilitas ekonominya. Saat ini negara Indonesia menghadapi resiko gagal bayar hutang ke Amerika. Nah, ini ada dampaknya besar yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Signifikan itu apa sih? Signifikan itu kayak penting gitu loh, kayak dampak resikonya itu besar gitu. Nah, dalam video tadi, artikel tadi yang ada di video, kami akan membahas tentang yang dihadapi Indonesia dalam peluang yang ada di tengah-tengah resiko gagal bayar hutang ke Amerika. Ketergantungan terhadap ekonomi global. Sebagai negara yang terhubung dengan ekonomi global, Indonesia tidak dapat menghindari dampak dari resiko gagal bayar hutang ke Amerika. Perubahan dalam arus modal, fluktuasi mata uang, dan penurunan investasi asing dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Jadi, investasi asing itu bisa mengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian di pasar keuangan, risiko gagal bayar hutang ke negara Amerika ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk di negara Indonesia. Investor mungkin menjadi lebih hati-hati dan melakukan aksi jual yang dapat menyebabkan penurunan nilai saham dan depresiasi mata uang negara. Dampak pada sektor real tidak hanya di pasar keuangan, tetapi resiko gagal bayar hutang Amerika juga dapat mengaruhi sektor real di Indonesia. Penurunan investasi asing langsung dapat berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan proyek infrastruktur yang gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan pekerjaan. Intinya gini, dampaknya itu sangat besar di negara kita. Negara kita akan memiliki hutang ke Amerika. Itu kayak gak bisa melunasi gitu. Itu dampaknya sangat besar bagi negara kita sendiri. Nah, ya yang dampaknya yang tadi saya sebutkan, dampaknya ada di mana-mana pokoknya, seperti lapangan pekerjaan itu termasuk dampaknya. Lapangan pekerjaan semakin sedikit, itu dampak juga. Terus di mana lagi, produksi gitu, itu industri perdagangan itu sangat berdampak parah gara-gara Indonesia memiliki hutang gitu. Ini pengelolaan hutang dan kebijakan fiskal. Dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola hutang secara bijaksana dan menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan fiskal yang hati-hati dan mengelola hutang yang bijaksana akan membantu melindungi ekonomi di Indonesia dari dampak negatif resiko gagal bayar hutang. Jadi, pemerintah itu harus benar-benar menjaga dan mengelola stabilitas keuangan di negara kita gitu. Harus dijaga ketat, harus mengelolanya itu dengan cara yang benar supaya resikonya itu gak banyak gitu, dampaknya itu gak banyak. Selanjutnya,
Diversifikasi ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan menghadapi resiko gagal, Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi ekonominya, fokus pada sektor dalam negeri seperti industri, manufaktur, pariwisata, pertanian, dan teknologi dapat membantu ciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan gaya tahan ekonomi dalam menghadapi risiko global ini. Jadi gini, oke, selanjutnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan menghadapi risiko global. Indonesia perlu mengingatkan diversifikasi ekonominya. Jadi pemerintah itu harus fokus kepada sektor ekonomi dalam negeri, contohnya seperti industri, manufaktur, pariwisata, pertanian, itu harus dikelola dengan baik. Pemerintah harus turun tangan, fokus untuk memperbaiki perekonomian di negara kita dulu, supaya nanti kita bisa mengatasi semuanya. Selanjutnya, peluang investasi dalam negeri. Meskipun ada resiko yang harus dihadapi, Indonesia tetap menawarkan peluang investasi yang menjanjikan. Pertumbuhan populasi yang besar, meningkatkan urbanisasi, dan permintaan konsumen yang kuat adalah faktor-faktor yang membuat pasar Indonesia menarik bagi investor. Struktur dan pembangunan ekonomi. Investasi dalam proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi dalam proyek berkelanjutan untuk kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah resiko gagal bayar hutang Amerika. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital untuk meningkatkan daya saing negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penguatan sektor keuangan. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan adalah langkah penting dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika. Pemerintahan harus memperkuat lagi regulasi dan pengawasan keuangan, memperkuat lembaga keuangan, dan mendorong inklusi keuangan untuk memitigasi dampak potensial dalam perubahan di pasar global. Jadi pemerintah itu harus memperkuat regulasi lagi, kerjasama regional dan internasional. Menghadapi resiko bayar hutang Amerika tidak bisa dilakukan secara sendiri, harus kerjasama regional dan internasional. Pentingnya dalam memperkuat kestabilan ekonomi, Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi bersama dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Pembangunan sumber daya manusia, investasi dalam pendidikan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi resiko ekonomi. Dalam meningkatkan ekonomi ini, kita harus menjaga kualitas tenaga kerja. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Mendorong inovasi, adopsi teknologi adalah langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang ke Amerika, negara ini harus berinvestasi dalam meneliti dan mengembangkan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi dan startup untuk kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Peningkatan ekspor non-komoditas. Dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika, diversifikasi ekspor menjadi sangat penting. Indonesia perlu meningkatkan ekspor non-komoditas seperti produk manufaktur, elektronik,
tekstil, dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan mengurangi resiko fluktuasi harga global. Perlindungan terhadap ketidakpastian. Pemerintahan Indonesia harus bijak dan instrumen yang tepat untuk melindungi ekonomi dari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh risiko gagal bayar hutang. Hal ini meliputi pengelolaan risiko keuangan, perlindungan terhadap mata uang asing, dan kebijakan stabilisasi pasar untuk menjaga. Selanjutnya, meningkatkan daya saing industri manufaktur. Menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika, Indonesia harus meningkatkan daya saing industri manufakturnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi dalam teknologi dan infrastruktur, mendapatkan efisien produksi. Selanjutnya, pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata terbesar potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko gagal bayar hutang ini. Indonesia harus mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan yang efisien menggunakan teknologi modern. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital. Dalam era digital, investasi dalam infrastruktur digital menjadi sangat penting. Indonesia harus meningkatkan akses internet yang luas dan terjangkau, memperkuat jaringan telekomunikasi, dan mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur digital yang kuat akan mendukung pertumbuhan sektor digital dan e-commerce, meningkatkan konektivitas bisnis. Dan selanjutnya, pengembangan industri yang kreatif. Industri kreatif merupakan sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di Indonesia. Pemerintahan harus mendorong pengembangan industri kreatif seperti film, musik, seni dan kerajinan, desain, dan fashion. Peningkatkan akses keuangan mikro dan usaha kecil seperti UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Itu UMKM jangan diremehkan ya. UMKM itu sangat berpengaruh banget bagi perekonomian. Itu mantap. Dalam menghadapi resiko gagal bayar hutang Amerika, pemerintah harus memperkuat lagi akses keuangan mikro dan memberikan dukungan kepada UMKM. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan modal lebih luas dan memperkuat sektor UMKM. Kayak pemerintah itu memberi bantuan untuk memberi modal untuk UMKM itu sangat berpengaruh bagi perekonomian kita. Itu bagus kita untuk membantu UMKM, mengembangkan UMKM itu sangat bagus bagi perekonomian negara kita. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas dan kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.